Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, jumpa lagi di channel Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Dan jumpa lagi dengan saya, Ko Aziz Lo. Kali ini ada kabar duka. Jadi kita kehilangan sebuah tokoh nasional, seorang tokoh nasional. Kita kehilangan seorang tokoh nasional, tokoh Chinese, yang juga alhamdulillah kebetulan saya lumayan dekat dengan beliau gitu kan, dengan Om Lius. Pada hari Jumat kemarin Om Lius meninggal dunia kena serangan jantung ya. Ya, jadi saya ingin bercerita sedikit bagaimanakah sebenarnya hubungan antara orang muslim dengan orang-orang yang belum muslim kayak gitu, atau di luar Islam. Sebenarnya dalam Islam itu sendiri hubungan antara orang muslim dengan yang bukan muslim itu sudah diatur. Dan kita tahu bersama bagaimana ketika paman Rasulullah itu masih hidup, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, beliau itu luar biasa pembelaannya kepada Rasulullah gitu, menerima kerasulan Rasulullah tapi tidak bersyahadat gitu kan. Tidak mau masuk Islam, tapi dia mengakui bahwasanya itu Rasulullah itu adalah Rasulullah, makanya dia bela. Sehingga ketika kata Abu Thalib berkata, wahai ponakanku, mereka menawarkan jabatan, menawarkan juga harta kan gitu. Sehingga kata Rasulullah, wahai pamanku, seandainya nih, matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, aku tidak akan berhenti mendakwakan agama ini kayak gitu. Maka kata Abu Thalib, selama aku masih hidup, mereka tidak akan bisa menyakitimu, kata Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sendiri walaupun membela Rasulullah, tetapi meninggalnya beliau dalam kondisi bukan muslim ya. Dia bersikukuh dengan agamanya yang nenek moyangnya dan leluhurnya. Ternyata di zaman sekarang pun kita banyak menemui orang-orang di luar Islam yang belum Islam itu bisa berhubungan baik dengan orang Islam. Saya pernah ketemu di pesawat dengan teman baru kenal di pesawat ya. Dia dari Belgia. The best Belgium coklat kayak gitu. Namanya Michael. Saya tanya ke Michael, kebetulan dia ke Kalimantan. Saya dari Kalimantan, beliau juga dari Kalimantan. Kita landing di Jakarta bareng-bareng. Saya tanya ke Michael gitu, Michael, kamu ngapain ke sini gitu, ke Kalimantan? Kata dia, saya senang lihat marga satwa katanya. Oh, bekantan, saya bilang. What is bekantan? Red monkey, red nose monkey, saya bilang. Hidung apa? Monyet berhidung merah, saya bilang. Oh yes, bekantan. It's very good, kata dia. Saya tanya sama dia, selama kamu di Kalimantan, apakah kamu tidak bising ketika pagi? Oh yes, katanya. Yes, katanya. Bising, kata dia. Oh, orang Islam itu baca Quran, kata dia. Saya bilang, baca Quran or salawat? Saya bilang, what is different, kata dia. Saya bilang, kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu salawat, saya bilang. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu reading Quran, saya bilang. Katanya, oh yes, katanya, it's beautiful. Saya bilang, nggak takut kamu gitu? Nggak takut gitu terhadap orang Islam? Oh no, katanya, kan orang Islam dikabarkan bengis ya, orang Islam galak kayak gitu. Dia bilang, oh no, katanya, itu is hoax, kata dia, itu hoax. Saya selama di sini merasa aman, merasa nyaman, saya senang dengan umat Islam, kata dia. Saya senang dengan mereka singing, katanya. Salawat itu singing, kata dia, dengan irama keagamaan mereka, dia bilang. Jadi ternyata Michael ini ketika hadir ke Indonesia, dia bilang the best friendly Muslim is in Indonesian, dia bilang. In Indonesia gitu. Jadi Muslim Indonesia itu sangat bersahabat. Nah, kenapa saya bahas Michael? Karena gini, kita tahu di kalangan Chinese itu, orang Chinese itu rata-rata fobia ya terhadap Islam ya. Anti terhadap Islam. Kenapa? Karena mikirnya Islam itu negatif kayak gitu. Sering saya ceritakan di ini. Nah, kebetulan saya dekat dengan seorang tokoh
tokoh Tionghoa, Om Lius almarhum gitu kan. Nah, beliau sempat ngobrol, sering lah ngobrol di WA juga sama saya itu kan. Ya intinya beliau setelah berinteraksi dan dekat dengan umat Islam, bahkan beliau dekat dengan Habib Rizik ya. Beliau juga menjemput kedatangan Habib Rizik, ikut di aksi 212 gitu. Soal miring enggaknya aksi 212 kita skip dulu. Yang jelas di sini kita bahas bahwasannya ketika aksi 212 Om Lius itu aman di antara umat Islam dan dia senang gitu loh. Makanya kemarin waktu saya jumpa dengan Om Lius, saya ngomong ke Om Lius, "Om, gimana kalau kita kerja sama? Om Tionghoa, saya juga Tionghoa," kan kayak gitu. Om Lius nanya, nama ke saya kamu apa gitu kan. Xiang Lu, saya bilang. Xiang kamu apa? Xiang Lu. Maksudnya marga kamu apa? Marga Lu, saya bilang. Oh iya kata dia. Gini Om, saya bilang. Kita ini sama-sama orang Tionghoa. Om tokoh nasional, saya masih amatiran lah, saya bilang. Kata Om, ya sama-samalah, kata dia. Kita sama-sama anak bangsa, dia bilang gitu. Terus saya bilang, Om, yuk kita bangun generasi yuk Om. Generasi bangsa juga, generasi Islamnya juga. Nanti kita kerjasama Om. Jadi yang Tionghoa Muslimnya biar saya yang handle nantinya, saya yang kumpulin, saya bilang gitu kan. Terus minta tolong dibantu Om, karena kan kita tahu bersama bagaimana kita orang Tionghoa pada zaman dulu gitu. Zaman dulu ya, sekali lagi zaman dulu. Kalau sekarang saya nggak mau komentar deh sekarang. Zaman dulu ketika saya kecil itu kita sangat antipati terhadap Islam gitu. Image-nya tuh negatif terus gitu. Saya ingin nih Om membangun image Islam itu kembali mulia gitu, bahkan di semua mata, di mata muslimnya sendiri maupun di luar orang muslim gitu. Saya sampaikan visi misi saya ke Om Lius waktu itu. Oh bagus itu, bagus kata Om. Kata Om bagus. Saya juga dekat dengan orang Islam. Jadi waktu aksi juga saya turun. Kamu tahu kan saya turun. Oh pasti Om gitu. Saya tahu Om, di berita juga banyak gitu. Dan ya alhamdulillah gitu. Jadi Om Lius itu ngerasa enak dengan umat Islam gitu. Jadi disitulah kami ngobrol tentang Islam, ngobrol tentang bangsa, tentang generasi gitu. Intinya saya ingin mengangkat citra umat Islam di kalangan Tionghoa. Kita mau kerjasama gitu kan. Usahakan bagaimana orang ini mengenal Islam yang sebenarnya. Bukan mengenal dari kulitnya saja, bukan mengenal dari negatifnya aja gitu. Nah terbukti kata Om Lius juga kan, setelah Om Lius dekat dengan orang Islam itu ternyata orang Islam itu ramah kayak gitu kan. Bahkan Om Lius itu berani terjun di aksi 212 di antara jutaan umat Islam itu. Beliau datang dan di garis depan kayak gitu. Nah belum, kita nggak apa-apain gitu kan. Justru Om Lius itu setiap aksi datang kayak gitu. Waktu penjemputan Habib Rizik aja saya nggak bisa masuk kan gitu kan. Kan penuh gitu. Ternyata Om Lius bisa gitu. Wah luar biasa gitu. Ya disinilah garis bawahnya. Ketika orang yang di luar Muslim gitu kan, yang belum Muslim gitu atau bukan orang Islam, ketika dia dekat dengan orang Islam dan dia dekat dengan Islam, dekat dengan orang-orang Islam, dia akan hilang image-image negatifnya. Nah di sini garis bawahnya. Kita sebagai orang Islam, kita ini sebenarnya adalah prototipe dari Islam itu sendiri. Kita ini adalah iklannya. Orang di luar Islam itu tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tetapi mereka itu membaca bagaimana akhlak kita, keseharian kita. Makanya kata Om Lius waktu itu kita mengenangnya, ngobrol. Waktu itu saya datang ke tempatnya di Migratis itu kan, di kota deket jalan apa tuh, Hayam Wuruk ya kalau nggak salah, apa masih Harmoni itu. Jadi saya di sana di samping Pelni itu. Saya ngobrol di sana, ngobrol dengan Om Lius. Ya Om Lius ngerasa aman, nyaman di tengah-tengah umat Islam kayak gitu. Nah kembali lagi ke obrolan tadi ke Om Lius. Saya bilang, Om Lius, saya punya stable, walaupun kecil gitu, kudanya kuda lokal gitu, karena modalnya kurang kayak gitu. Nah ini sambil kita siapa tahu ada ya Chinese Muslim juga yang visi misinya sama dengan saya, dia juga suka kuda, arahin aja Om gitu, biar kita bisa berdakwah lebih. Kita kan cetak atlet berkuda Indonesia kayak gitu.
Terus juga buat yang istilah katanya Chinese yang dia tertarik terhadap Islam atau baru Muslim, silahkan Om nanti hubungin saya kayak gitu. Nanti kita insya Allah bimbing di Satrio Stable di Tionghoa Muslim Indonesia. Nanti kita akan bimbing gitu. Jadi semuanya free Om, semuanya free. Dan kalau misalnya saya tawarin juga ke Om Lius waktu itu, kalau misalnya Om Lius mau juga andil di sini nggak masalah gitu kan. Kita kan banyak pembangunan kayak gitu, terus sarana, terus juga. Nah kebetulan saya juga sering garang dana ya untuk pengadaan Al-Quran kayak gitu, untuk pengadaan mukena, untuk pengadaan sarung kayak gitu. Intinya yang berkaitan dengan dakwah. Saya sampaikan ke Om Lius waktu itu, kata Om Lius, wah bagus nih katanya, nanti kita sinergi ya katanya. Iya sinergi, dan kamu mampir ke sini lagi katanya, jangan sampai jam 5 katanya. Kenapa? Jam 5 udah tutup, kalau sebelum jam 5 kita makan-makan katanya, dijamin halal kata Om. Wah ternyata Om Lius itu nyediain makanan halal di sana gitu. Waktu itu saya ketemu juga dengan istrinya dan anak-anak beliau dan karyawannya di sana gitu. Ramah, luar biasa ramah. Jadi saya tidak melihat di wajah Om Lius ini sebuah ketakutan kepada Islam. Saya tidak melihat image negatif di wajahnya Om Lius tentang Islam gitu. Apalagi saya Chinese Muslim ya. Kita kalau Chinese sama Chinese ngobrol itu biasanya open gitu. Biasanya sudah pakai bahasa-bahasa daerah. Makanya ketika ketemu nanya kan, Maisyang lah gitu. Kamu apa marganya gitu. Saya bilang marganya lu gitu. Nah, kita biasa bicara tuh. Dari marga itu kita tahu bahasanya bahasa apa yang kita akan pakai. Biasanya seperti itu. Ya, saudara-saudaraku, sahabat ngaji cerdas. Dari sini kita bisa petik. Kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya sebenarnya antara Muslim dengan yang belum Muslim itu bisa kerjasama. Kerjasama dalam bidang apa? Kerjasama mungkin dalam bidang di luar keagamaan misalnya kayak gitu. Seperti misalnya kita mau baksos nih, kan saya kesampaian juga ke Om Lius. Kadang saya juga nyantunin anak yatim nih Om gitu. Jadi kalau misalnya Om mau ya apa namanya donasi gitu kan, nggak apa-apa Om, nanti saya ini kan gitu kan, sifatnya duniawi. Menyantuni anak yatim, janda, orang miskin kan duniawi kayak gitu. Ya semua yang bisa kita sinergikan. Disitulah ada kerjasama. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat melindungi orang-orang di luar Islam itu yang tidak memusuhi Islam. Bahkan kata Rasulullah, jika engkau memusuhi orang di luar Islam yang tidak memusuhi Islam, yang tidak memerangi Islam, maka engkau seperti memerangiku. Kata Rasulullah seperti itu. Sampai sedemikian tinggi protek Islam terhadap orang-orang yang di luar Islam. Sahabat-sahabatku, jika orang di luar Islam itu mereka juga berdonasi gitu kan, mereka juga kemanusiaan seperti juga sumbangan dan segala macam. Nah kita nih orang Islam nih, ini kita sangat dianjurkan dan dianjurkan untuk melihat kanan kiri kita. Jika ada orang miskin kita santuni dan segala macamnya kayak gitu. Yuk teman-teman yang di luar, terutama kalian yang Chinese Muslim terutama ya, yang kalian tidak punya wadah, yuk gabung yuk di sini di Tionghoa Muslim Indonesia. Kita di sini ada ngaji dari Iqra, terus juga tajwid, juga nanti kalau emang sudah mahir kita akan ambil sanad insya Allah, ada guru sanadnya yang kerjasama nanti insya Allah. Terus juga boleh kita berkuda, yang senang kuda, mau Muslim atau belum Muslim silahkan, ayo kita kerjasama. Tapi ingat kita kerja di sini kita menyediakan hampir secara gratis semua gitu kan, karena untuk membangun generasi muda kayak gitu, terutama generasi muda Muslim ya. Sebab di sini juga ada yang bukan Muslim yang main juga gitu, nggak masalah saya kasih, no problem gitu. Terus ya bagi kalian yang sudah tertarik dengan Islam, baik yang bukan Chinese apalagi yang terutama Chinese, monggo ke sini gitu. Mungkin kalau mau bertanya kepada orang yang bukan Chinese mungkin agak malu dan segala macamnya. Oke, sini saya Ko Aziz Lo, bisa kalian hubungi, kalian janjian dengan saya. Cuman jangan melulu WA ya. Soalnya saya juga sibuk sehari-hari. 1 jam bisa di sini, 1 jam lagi bisa di kota kayak gitu. Jadi janjian dulu, dan kalau saya kasih waktu ya diusahakan di tempat waktu yang saya sediakan itu. Jadi boleh WA saya dulu kalau memang tertarik dengan Islam, mau belajar Islam, tapi yang sungguh-sungguh. Kalau yang cuma iseng-iseng saya nggak layanin, langsung saya blokir. WA saya di 0838 7470 2353.
dan juga ada informasi tentang mualaf, terutama yang Jabodetabek, Semarang, Bandung, silahkan hubungi saya nanti, kita bisa kerjasama, kita juga bisa ya saling isi, kita juga bisa membina mualaf bareng-bareng. Pokoknya jikalah dari pembicaraan saya dengan Om Lius itu ada sebuah poin yang bisa diambil, kita bisa kerjasama. Saya di bagian Chinese Muslimnya, Om Lius di bagian Chinese yang belum Muslim atau bukan Muslim kayak gitu. Kenapa kita sesama Muslim nggak bisa kerjasama kayak gitu? Saya tunggu ya, sahabat ngaji cerdas. Oh ya, ada yang nanya nih, sebenarnya sering nih pertanyaan. Kalau kita ngedoain orang yang belum Muslim gimana dong kok kayak gitu. Nah ini sering jadi polemik nih. Kita ngedoain orang yang belum Muslim ini, doakan punya sifat keduniaan, usahanya yang maju, panjang umur, sehat, nggak masalah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana kalau kasusnya misalnya yang meninggal keluarganya kita doain apa kayak gitu. Kita doain keluarganya itu tabah, keluarganya rezekinya melimpah, panjang umur, sehat, yang keduniaan lah kayak gitu. Yang bersifat keduniaan itu tidak dilarang insya Allah. Jadi sekali lagi, mari kita cerdas, mari kita sigap, mari kita tanggap, mari kita selalu dalam dakwah. Demikian sahabat-sahabat ngaji cerdas, sampai jumpa di channel ngaji cerdas, insya Allah mencerdaskan bangsa. Saya Ko Aziz Lu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.